Tuhan berfirman kepada Musa, Apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang, sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya, sehingga ia bersalah. Tuhan berfirman kepada Musa, Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lengannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya ke hadapan Tuhan ke depan mezbah. Setelah dikhususkan dari korban sajian itu, segenggam tepung yang terbaik dengan minyak, serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu, maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah, sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatannya
bagi Tuhan. Selebihnya haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya. Haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi di suatu tempat yang kudus. Haruslah mereka memakannya di pelataran kemah pertemuan. Janganlah itu dibakar beragi. Telah kuberikan itu sebagai bagian mereka daripada segala korban api-apianku. Itulah bagian Maha Kudus, sama seperti korban penghapus dosa dan korban penghapus salah. Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun haruslah memakannya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Itulah bagianmu dari segala korban api-apian Tuhan. Setiap orang yang kena kepada korban-korban itu menjadi kudus. Tuhan berfirman kepada Musa, Inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi. 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Haruslah itu diolah di atas panggangan bersama-sama minyak. Setelah teraduk, haruslah engkau membawanya dan mempersembahkannya sebagai korban sajian. Sesudah dibakar dan berpotong-potong sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan imam dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya haruslah mengolahnya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Seluruhnya haruslah dibakar bagi Tuhan. Tiap-tiap korban sajian dari seorang imam itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya. Janganlah dimakan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus. Dan bila darahnya ada yang terpercik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Dan belanga tanah tempat korban itu dimasak haruslah dipecahkan, dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Itulah persembahan Maha Kudus. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan kalau kita masih hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Imamat pasal ke-6. Tuhan Yesus memberkati. Kali ini mengenai korban penebus salah, korban bakaran, korban sajian, dan korban penghapus dosa. Kita mengetahui dari ayat 1 sampai 7 bahwa mencuri itu lebih daripada sekedar mengambil milik orang lain. Jika seseorang menemukan sesuatu barang dan tidak mengembalikannya atau lalai mengembalikan sesuatu yang dipinjam, ini adalah bentuk lain dari mencuri. Ini adalah dosa terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama. Bila kita sudah memperoleh sesuatu dengan menipu, maka kita harus mengaku dosa kita dan bertobat kepada Tuhan dan minta maaf dan menyelesaikannya kepada pemiliknya. Kita harus mengembalikan barang-barang yang diambil itu dengan bunganya, yaitu 1/5 bagian atau 20%. Jadi bangsa ini, umat kesayangan Tuhan, diajar untuk bersikap jujur, bisa dipercaya atau berintegritas. Di ayat 12 dan selanjutnya mengenai persembahan dan korban. Yang sebelumnya adalah yang dilakukan oleh bangsa pilihan Tuhan. Sedangkan bagian dari pasal 6 ayat 8 sampai pasal 7 ayat 38 berbicara tentang tugas-tugas yang harus terus-menerus dilakukan oleh para imam. Korban bakaran dipersembahkan pada pagi hari dan sore hari untuk seluruh bangsa. Api yang kudus di atas mezbah harus tetap menyala karena Tuhan sendiri yang telah memasangnya. Ini menunjukkan atau menggambarkan simbol dari kehadiran Tuhan yang terus-menerus dalam sistem persembahan korban itu. Hal ini mengajarkan kepada orang Israel bahwa hanya karena kemurahan dan kebaikan hati Tuhan, maka persembahan korban dapat diterima. Api kudus itu hadir dalam kehidupan setiap orang percaya pada masa kini melalui Roh Tuhan yang kudus yang tinggal di dalam setiap hati orang percaya. Tuhan memelihara kita melalui Roh Tuhan yang ada di dalam hidup orang percaya, sehingga kita dapat sadar apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan. Kita akan bertumbuh di dalam anugerah ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bila kita sadar bahwa Tuhan Roh-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan mempunyai keyakinan untuk datang kepada Tuhan guna memperoleh pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Tuhan waktu kita berdosa. Dan hidup kita akan sangat efektif karena kekuatan Tuhan ada bersama dengan kita, orang yang sungguh-sungguh mau hidup mengasihinya. Mengenai hidup di dalam pimpinan Roh Kudus tercatat di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 6 dan 26. Saya bacakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 26 dari Roma 8. Demikian juga Roh
membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Syukur kepada Tuhan, kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang memimpin kita untuk hidup maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Api suci yang ada dicatat dalam Imamat 6 ini melambangkan kehadiran Roh Kudus senantiasa bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.